Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN jenjang SMP atau MTS untuk kelas 7. Untuk kali ini, pembahasan soal part yang kedua ya. Untuk part yang ke-1 sudah ada di playlist Lentera Belajar. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua dalam menghadapi PTS. Dan bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu. Ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 18. Semboyan negara Indonesia tertulis di pita yang dicengkram kaki burung Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki keberagaman budaya namun menjadi satu bangsa. Moto atau semboyan bangsa Indonesia ini adalah A. Pancasila, B. Bendera merah putih, C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, D. Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban yang benar adalah yang D. Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak memandang rendah suku atau budaya lain. 2. Lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. 3. Lebih mengutamakan kepentingan daerah daripada kepentingan negara. 4. Menerima keberagaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. 5. Menyelenggarakan ajang festival budaya yang diikuti dari berbagai macam perwakilan daerah-daerah Indonesia. Berdasarkan pernyataan di atas, sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1, 2, dan 4. Soal nomor 20. Lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Lambang negara Republik Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Nama resmi Garuda Pancasila ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A36, B36A, C36B, D36C. Jawaban yang benar adalah yang B, pasal 36A. Soal nomor 21. Perancang lambang negara dimulai pada Desember 1949. Beberapa hari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Kemudian tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah Panitia Lencana Negara yang bertugas menyelidiki usulan lambang negara. Dari berbagai usul lambang negara
yang diajukan ke panitia tersebut, rancangan yang diterima adalah karya A. Sukiman Wiryo Sanjoyo, B. Presiden Soekarno, C. Sultan Hamid II, D. Muhammad Hatta. Jawaban yang benar adalah yang C. Sultan Hamid II. Soal nomor 22. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Setiap warna, helai bulu, bagian perisai, dan pita memiliki makna yang penting untuk negara. Warna emas pada burung Garuda memiliki arti keagungan, kejayaan, dan kemuliaan. Ada bagian paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menjadi simbol kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Indonesia sesuai dengan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan bulu leher yang terdapat pada burung Garuda berjumlah A8, B17, C19, D45. Jawaban yang benar adalah yang D, 45. Soal nomor 23. Sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya dapat mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama merupakan pengertian dari A. Kerja bersama, B. Gotong royong, C. Usaha bersama, D. Diskusi bersama. Jawaban yang benar adalah yang B. Gotong royong. Soal nomor 24. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial adalah bunyi dari tujuan negara pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang D, alinea 4. Soal nomor 25. Gotong royong adalah suatu semangat kerjasama yang merupakan akar budaya bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat. Di daerah Sumatera Barat, istilah gotong royong dikenal dengan manunggal sakato. Sedangkan di Bali dikenal dengan istilah A. Subak, B. Kerigan, C. Mapalus, D. Sikaroban. Jawaban yang benar adalah yang A. Subak. Soal nomor 26. Kesetiakawanan sosial dalam sebuah masyarakat sangat diperlukan, sebab hal tersebut mampu mengatasi seluruh permasalahan sosial yang ada. Tindakan kesetiakawanan sosial seperti gotong royong ini mampu menumbuhkan kedekatan sosial. Di masyarakat Jawa sendiri terdapat istilah untuk menyebutkan kegiatan kesetiakawanan gotong royong yang sering disebut dengan A. Mapalus, B. Sikaroban, C. Gugur gunung,
D. Manunggal Sakato. Jawaban yang benar adalah yang C. Gugur gunung. Soal nomor 27. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara gotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Hal ini sesuai dengan A. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban yang benar adalah yang A. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal nomor 28. Arti Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan bangsa Indonesia dengan keanekaragamannya. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Berbeda-beda tetapi tetap merdeka. B. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. C. Berbeda-beda tetapi tetap sama. D. Berbeda-beda tetapi satu jiwa. Jawaban yang benar adalah yang B. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Soal nomor 29. Dalam suatu rapat warga, seseorang anggota rapat mengusulkan rencana adanya kegiatan bakti sosial menjelang bulan puasa dengan membagikan sembako. Warga tersebut mengusulkan agar dana yang diperoleh untuk menyediakan sembako berasal dari masyarakat yang mampu. Warga tersebut bersedia menjadi ketua panitia dari kegiatan tersebut. Namun anggota lainnya berpendapat bahwa harus ada pemungutan suara. Agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik, hal yang hendaknya dilakukan adalah A. Warga memutuskan Pak RT sebagai ketua kegiatan tersebut karena dianggap lebih mampu dalam memimpin kegiatan. B. Warga pengusul meyakinkan warga yang lain bahwa dirinya mampu menjadi pemimpin kegiatan. C. Warga melakukan voting untuk menentukan siapa yang menjadi ketua kegiatan. D. Melakukan musyawarah mufakat untuk memilih ketua kegiatan. Jawaban yang benar adalah yang D. Melakukan musyawarah mufakat untuk memilih ketua kegiatan. Soal nomor 30. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan. 2. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. 4. Menjadikan keberagaman sebagai alat perekat bangsa. 5. Menciptakan keseragaman dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3,
B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 2, dan 3. Soal nomor 31. Salah satu nilai luhur bangsa Indonesia dalam kerjasama adalah gotong royong. Dalam gotong royong terdapat unsur kerjasama yang dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan kehidupan, yaitu kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini salah satu contoh bentuk kerjasama dalam kehidupan sekolah adalah A. Bekerja sama melaksanakan pembangunan nasional dengan cara membayar pajak. B. Berpartisipasi aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. C. Melakukan kegiatan pementasan karya seni pada saat hari ulang tahun Republik Indonesia. D. Berperan aktif mendukung pelaksanaan program pemerintah. Jawaban yang benar adalah yang B. Berpartisipasi aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Soal nomor 32. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengikuti perayaan Hari Besar Nasional atau keagamaan di lingkungan masyarakat. 2. Memamerkan hasil karya keterampilan pada saat HUT RI dengan melibatkan masyarakat. 4. Mengikuti program bakti sosial untuk masyarakat kurang mampu ataupun yang terkena musibah. 4. Membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lainnya dalam berbagai bidang kehidupan. 5. Selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Berdasarkan pernyataan di atas, bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat diantaranya ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 2, dan 3.